tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Kepung kepada Bapak Sultan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Jamil Kepung, Pak Kapolsek Kepung. Yang saya hormati pula Pak Kepala Puskesmas Kepung dan Kepala Puskesmas Keling beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Bapak undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita semuanya masih diizinkan untuk menyambung silaturahmi sesama teman-teman kita sewilayah Kecamatan Kepung yang hari ini akan melakukan salah satu agenda terkait dengan pembahasan masalah stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini mohon maaf mungkin saya datangnya tepat waktu karena udangnya jam 9 ya, udah salah ingat nih Pak Dokter. Ini akhirnya menunggu agak lama ya. Yang pertama terus menjadi kayak jadi kebiasaan bintang lah kompati yang molor ya. Jadi yang datangnya tepat waktu pun akhirnya juga harus menunggu yang lain. Kemudian yang kedua memang secara bersamaan di ruang sebelah kami juga ada rapat koordinasi melalui Zoom dengan Satgas Kabupaten Kediri terkait dengan perkembangan COVID-19. Sehingga ya mungkin agak molor, namun demikian harapan kami walaupun agak molor ya tidak mengurangi rasa kesabaran panjenengan ya, orang dongkol kalau panitia mengundang, utamanya dengan saya karena tanda tangannya jangan saya ya Pak Dokter. Mesin bidai Pak Dokter loro tapi tanda tangannya saya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum masuk ke materi terkait dengan stunting, ini satu hal ini juga perlu kami sampaikan terkait dengan perkembangan COVID ya, perkembangan COVID sesuai dengan prediksi para ahli ternyata benar Bapak sekalian. Sesuai pengalaman setiap habis libur panjang di negara kita ini kasus COVID meningkat. Nah, ini sekarang ini di wilayah kita Kabupaten Kediri setelah Lebaran juga kasusnya meningkat. Bahkan tadi hasil rapat yang tadi yang sekarang belum selesai, tingkat keterisian rumah sakit itu sudah 81 ya, 81%. Jadi 81% tempat tidur di rumah sakit sudah terisi, sehingga kalau tidak ada penanganan yang ekstrim, kemungkinan dalam jangka waktu 2 minggu atau kurang dari 2 minggu rumah sakit itu akan penuh. Karena itu Bapak sekalian, kita semuanya yang hadir ini punya kewajiban karena semua punya posisi, punya tanggung jawab agar mengingatkan kembali kepada masyarakat. Karena sesuai dengan hasil
penelitian, hasil pengamatan ternyata masyarakat secara umum ini rada paweh ya. Sebelumnya COVID itu rada paweh. Padahal kita sekali lagi tidak boleh paweh, tidak boleh bosan-bosan. Yang namanya tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan sekarang ada lagi dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah itu ada anggapan yang harus divaksin itu berarti sudah kebal, mas orang bakal kena COVID dan tidak bakal ketularan, padahal faktanya tidak seperti itu gimana. Jadi vaksin itu jika ada kemungkinan gagal karena tingkat keberhasilannya koyok kafir dulu kafir itu ya dan 100% berhasil karena saya terus apa nih ibu-ibu ngomong gini steril gitu tapi saya kebetulan kami lagi juga ada yang bapaknya sudah ikut kafe MOP tapi ternyata juga melahirkan. Demikian pula vaksin ini dua sekalian ini nanti biar kesehatan yang menjelaskan. Nah ini kami perlu sampaikan ini karena sebagian masyarakat kita punya anggapan harus divaksin ini segala-galanya kayak aman. Padahal walaupun sudah divaksin tetap kita semuanya punya kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Jadi kemudian untuk teman-teman kita yang ada di desa yang ketempatan vaksin tolong sekaligus nanti disampaikan pada saat pelaksanaan vaksinasi ini diinformasikan kepada masyarakat walaupun sudah divaksin ini tentunya tetap jalan kehidupan sehari-hari harus selalu menerapkan protokol kesehatan sampai benar-benar dinyatakan yang namanya COVID ini hilang. Hilangnya kapan kita tidak tahu. Inilah bisa kita bersama-sama berangkat dengan masyarakat. Kemudian melihat perkembangan ini Bapak sekalian bahwa di wilayah kita Kecamatan Kepung angkanya juga merangkak naik ya. Kalau beberapa minggu terakhir itu pernah kosong ya di tempat kita baik yang ditangani puskesmas Kepung maupun Keling itu kosong dalam beberapa hari, tidak ada kasus, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dirawat. Tapi dalam seminggu terakhir ini ternyata peningkatannya luar biasa. Diawali dari Ngamarwulan itu ada kluster keluarga ya. Bapaknya meninggal dan istrinya tertular, anaknya juga itu yang tertarik. Kemudian orang tuanya yang meninggal dua-duanya juga positif yang harus isolasi mandiri. Kemudian disusul di Siman itu ada yang meninggal karena COVID, disusul lagi Kampung Baru, terus Kerenceng ada juga yang meninggal karena COVID, terus Besowo, tadi malam ada juga dari Kebonrejo sama Gunung. Jadi praktis dari 10 desa di wilayah kita sekarang mungkin yang tidak ada mungkin Kepung sudah selesai karena selama ini yang justru yang terbanyak wilayah desa Kepung, kemudian Kencong sama Keling, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan desa-desa yang sekarang ada kasus positif ini kalau yang melakukan isolasi mandiri ini tolong satgas desanya harus betul-betul dipantau hidupnya. Kalau saya ingat seperti di Solo dulu yang isolasi punya sapi, punya kambing ya terpaksa ya tetangga-tetangganya RT ya urunan apa suket ya urunan kemudian jadi ya Pak ya itu. Nah itulah betul apa kepedulian kita bersama dan mungkin ke depan ini kalau COVID ini tidak terkendali mungkin ada langkah-langkah lain yang harus diambil oleh pemerintah Kabupaten Kediri yang tentunya kebijakan atau keputusan apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kediri dan kita lah yang ada di bawah ini yang akan melaksanakan. Karena itu ya teman-teman kami semuanya mari kita bersama-sama bagaimana ya bisa menjaga wilayah kita ini terus bisa kondusif, terus yang sudah terpapar ini ya segera sembuh, kemudian hasil tracing ya kemarin mudah-mudahan tidak ada yang positif lagi Pak Dokter ya, sehingga ini yang membuat kita semuanya yang bekerja sebagai pelayan publik itu tentunya kalau wilayah kerja kita aman ya kita
bisa lebih tenang lagi dalam bekerja. Itu terkait dengan informasi COVID Bapak Ibu sekalian. Nanti materinya mungkin banyak kita terkait dengan masalah stunting, bahwa program pemerintah yang walaupun dalam situasi dan kondisi apapun yang namanya program stunting ini kemarin tidak mendapatkan yang namanya realokasi. Jadi kalau banyak program, banyak kegiatan yang ditunda karena COVID, tapi khusus program stunting ini tetap dilakukan oleh pemerintah, tetap dilaksanakan oleh pemerintah, karena pemerintah sangat menilai bahwa program penyelesaian pengentasan stunting ini wajib secara bersama-sama dilakukan. Dan pemerintah menyadari, Bapak sekalian, teman-teman pemerintah desa, bahwa pemerintah pusat ini juga tidak semuanya mampu ditangani, sehingga ini perlu adanya keterlibatan, adanya kerjasama antara baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun pemerintah desa, yang notabene pemerintah desa ini juga sudah diberikan salah satu kewenangan, diberikan bantuan melalui dana desa. Ya, memang dana desa itu sekali lagi ini merupakan satu sumber pendapatan desa yang sah, dan penggunaannya sebagian ini diatur melalui aturan dari Kementerian Desa. Jadi teman-teman pemerintah desa juga biasa Pak Dokter di tengah jalan ini harus merubah program, berubah rencana karena ada perintah, ini sudah biasa. Tapi terkait dengan penanganan stunting ini bagi desa-desa yang ditunjuk sebagai desa stunting, silakan disesuaikan ya, anggaran desa. Prinsipnya bahwa anggaran yang ada ini bisa dioptimalkan dalam rangka kita bersama-sama bagaimana mengentaskan stunting yang ada di wilayah kita, karena perjalanan sampai seseorang atau anak dinyatakan stunting itu tidak ujuk-ujuk, tapi melalui proses yang panjang. Bagaimana ini kita bisa bersama-sama melalui kelembagaan kita yang ada ini bisa ya, menekan, jadi kemudian menurunkan angka stunting yang ada di wilayah kita. Mungkin sebagai pembukaan itu yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan saya lanjutkan dulu dengan yang rapat di kabupaten ini. Kami serahkan selanjutnya ke teman-teman Pak Dokter dan rekan-rekan untuk memberikan materi selanjutnya.